Pernahkah Anda terbangun di pagi hari dengan rasa lelah yang aneh? Tubuh sebenarnya sudah beristirahat cukup, tetapi energi terasa terkuras habis. Di siang hari, secangkir kopi ketiga sudah diteguk, namun pikiran tetap berkabut. Meeting penting telah diikuti, tetapi konsentrasi terus melayang entah kemana. Inilah paradoks zaman modern. Tubuh tidak lelah secara fisik, tetapi energi terus terkuras tanpa alasan yang jelas. Kita hidup di era di mana teknologi seharusnya memudahkan segalanya, tetapi justru membuat kita semakin kehilangan vitalitas. Nenek moyang kita yang bekerja keras di sawah justru memiliki energi yang lebih stabil dibandingkan kita yang duduk seharian di kantor. Mereka makan sederhana tetapi tetap bertenaga, sementara kita mengonsumsi superfood tetapi tetap lesu. Di manakah letak kesalahannya? Apa yang sebenarnya terjadi dengan energi kita? Perhatikan 3 dimensi dalam diri Anda saat ini. Fisik mungkin tidak sakit, tetapi terasa berat dan tak bertenaga. Pikiran terus bekerja tanpa henti, melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain. Emosi terasa datar, seolah tertutup kabut tipis. Kita sudah mencoba berbagai solusi instan, vitamin mahal, aplikasi meditasi, terapi energi, tetapi seperti menambal ban bocor yang terus kempes. Masalahnya bukan pada kurangnya energi, tetapi pada ketidakseimbangan alirannya. Ingatkah terakhir kali Anda merasa benar-benar hidup? Saat tubuh segar, pikiran jernih, dan hati lapang bersatu padu? Mungkin saat liburan ke alam atau ketika melakukan hobi yang disukai. Itu bukan kebetulan. Dalam momen-momen itu, 3 dimensi energi Anda menemukan harmoni alaminya. Lalu, mengapa kita kesulitan mempertahankan keadaan ini dalam keseharian? Dan mengapa dunia modern justru membuat keseimbangan ini semakin sulit dicapai? Ketidakseimbangan energi yang kita alami ternyata berakar pada kesalahan paradigma yang telah mengakar sejak berabad-abad. Filsuf Descartes di abad ke-11 memisahkan tubuh dan pikiran sebagai 2 entitas terpisah, dan warisan pemikiran ini masih mendominasi dunia modern. Sistem pendidikan kita mengagungkan logika tetapi mengabaikan kecerdasan tubuh. Dunia medis merawat organ tetapi melupakan jiwa. Budaya kerja memuja produktivitas mental tetapi menindas ekspresi emosional. Padahal, dalam tradisi Timur, seperti konsep jiwa raga dalam budaya Jawa atau Qi dalam pengobatan Tiongkok, ketiga dimensi ini adalah kesatuan yang tak terpisahkan. Industri modern telah menjadikan manusia sebagai mesin konsumsi energi yang tak pernah puas. Fisik kita terjebak dalam ergonomi palsu, duduk 8 jam dengan postur sempurna, tetapi otot tetap mengalami degenerasi. Mental dibombardir oleh 4.000 iklan sehari yang menggerogoti kapasitas kognitif. Emosi terperangkap dalam siklus dopamin cepat dari media sosial. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa otak manusia modern menggunakan energi 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan 50 tahun lalu hanya untuk memproses informasi sehari-hari. Kita seperti berlari di treadmill, energi yang tak pernah membawa kita kemana-mana. Masyarakat tradisional sebenarnya memiliki sistem penyeimbang energi yang canggih. Petani Jawa mengenal ritual mitoni untuk menyelaraskan kerja fisik dan spiritual. Masyarakat Bali mempraktikkan ngurek sebagai pembersihan emosional melalui seni. Orang Toraja menjaga hubungan dengan leluhur melalui manene. Ritual-ritual ini berfungsi sebagai jembatan energi alami. Namun, di kota-kota modern, ritual transisional ini telah digantikan oleh rutinitas yang justru menguras energi. Bangun langsung mengecek ponsel, makan sambil bekerja, tidur ditemani layar yang terus menyala. Kita juga telah salah memahami filsafat stoik yang sebenarnya. Epictetus mengajarkan kendali diri, bukan penindasan emosi. Di era modern, ini berubah menjadi toxic productivity, di mana kita memaksa fisik melampaui batas. Menjadi spiritual bypassing dengan melompati emosi menggunakan afirmasi positif. Atau emotional stoicism dengan menyembunyikan kepekaan sebagai bentuk ketangguhan palsu. Padahal, seperti kata Viktor Frankl, makna sejati datang ketika kita bisa mengintegrasikan seluruh dimensi diri kita secara utuh. Dampak ketidakseimbangan energi ini ternyata jauh lebih dalam dari yang kita sadari. Data Kementerian Kesehatan 2023 menunjukkan lonjakan 400% kasus gangguan psikosomatik pada usia produktif. Gejalanya selalu sama, badan sehat tapi mudah lelah, pikiran cerdas tapi tak bisa fokus, emosi stabil tapi hampa. Kita menjadi generasi yang terfragmentasi.
di mana berbagai bagian diri tidak lagi berkomunikasi dengan baik. Krisis kreativitas nasional pun terjadi. Laporan BPS menyatakan hanya 11% pekerja Indonesia merasa bisa berpikir kreatif. Kita menjadi bangsa yang terampil meniru, tapi sulit berinovasi, cepat bekerja, tapi lambat menemukan makna. Di tingkat spiritual, riset UIN Jakarta mengungkap 89% responden mengaku mengalami apa yang disebut kelelahan spiritual. Mereka tetap sholat atau beribadah secara rutin, tapi tidak merasakan kedamaian. Rajin berdoa, tapi tetap cemas. Menjalankan ritual agama, tapi tidak mengalami transformasi batin. Hubungan sosial kita pun berubah menjadi transaksi energi yang tidak sehat. Percakapan ada, tapi tidak ada pertukaran energi yang bermakna. Keramaian ada, tapi kesepian merajalela. Koneksi virtual kuat, tapi kontak manusiawi yang sesungguhnya semakin langka. Teknologi modern telah membajak sistem energi alami kita. Ritme alami tubuh digantikan oleh jadwal algoritma. Kepekaan fisik direduksi menjadi notifikasi gadget. Kecerdasan emosional disederhanakan menjadi kode emotikon. Ekologi batin kita menjadi seperti sungai yang tercemar. Energi mental terkotori oleh overthinking. Energi emosional penuh sampah dendam yang tak terurai. Energi spiritual terkikis oleh nilai-nilai yang semakin materialistis. Kita terjebak dalam paradoks kemakmuran semu. Gizi berlebih, tapi sel-sel kelaparan. Hiburan tak terbatas, tapi kebahagiaan langka. Kemudahan hidup, tapi vitalitas rendah. Yang lebih mengkhawatirkan, kita mulai kehilangan kemampuan regenerasi energi alami. Studi Sleep Science membuktikan 93% pekerja shift menderita desinkronisasi siklus seluler. Tubuh kita perlahan kehilangan kemampuan memulihkan diri saat tidur, mengolah stres menjadi kekuatan, dan beradaptasi dengan perubahan alam. Di tingkat masyarakat, ini terwujud sebagai budaya instant gratification, hilangnya tradisi penyembuhan komunal, dan alienasi dari siklus alam. Ketika tiga dimensi energi tidak seimbang, kita kehilangan hakikatnya sebagai makhluk holistik dan berubah menjadi robot biologis yang terjebak dalam ilusi kemajuan. Revolusi dimulai dengan membongkar mitos-mitos racun tentang energi. Pertama, mitos bahwa energi kita tak terbatas, padahal energi adalah mata uang kehidupan yang finite. Kedua, mitos bahwa multitasking efektif, padahal otak manusia berevolusi untuk monotasking. Ketiga, mitos bahwa emosi harus dikontrol, padahal emosi adalah kompas energi alami yang dipahami, bukan ditekan. Kita perlu mengembalikan pandangan bahwa fisik adalah kuil, bukan mesin. Mental adalah taman, bukan komputer. Emosional adalah sungai, bukan masalah yang harus diatasi. Warisan leluhur Nusantara menawarkan solusi canggih untuk masalah modern. Praktik Tapalaku dari Jawa mengajarkan penyelarasan fisik melalui puasa jalan. Tradisi Nyepi, Bali menunjukkan kekuatan riset mental emosional dalam keheningan. Kalender Sipaha 5, masyarakat Batak mengingatkan kita pada pentingnya menyelaraskan dengan siklus alam. Kita bisa mulai dengan merancang ulang lingkungan harian, dengan menciptakan zona energi fisik bebas gadget untuk memungkinkan gerakan alami. Zona energi mental sebagai kandang otak yang terbebas dari gangguan digital, agar fokus tetap terjaga, serta zona energi emosional sebagai ruang aman untuk merasakan tanpa takut dihakimi. Formula 333 menjadi panduan praktis dalam regenerasi energi harian, mencakup 3 jenis gerakan: lentur untuk menjaga keluasan tubuh, kuat untuk membangun daya tahan, dan mengalir untuk menyelaraskan energi. Selain itu, 3 jenis makanan juga diperlukan, tidak hanya untuk fisik, tetapi juga untuk mendukung kesehatan mental dan jiwa. Dalam aspek istirahat, terdapat 3 jenis yang perlu diperhatikan. Tidur yang cukup untuk pemulihan seluler, meditasi untuk meredakan stres, serta keheningan aktif guna mengembalikan kejernihan batin. Ritual transisional dari budaya tradisional dapat diadaptasi ke dunia digital, seperti digital sesaji dengan meniatkan energi positif sebelum membuka aplikasi, agar interaksi di dunia maya lebih bermakna. Scroll puasa sebagai bentuk detox media sosial secara berkala untuk menghindari paparan informasi yang berlebihan, serta menyaring notifikasi layaknya gerbang energi, memastikan hanya informasi penting yang diterima. Dalam mengelola energi personal, pendekatan seperti portofolio investasi bisa diterapkan, yakni 33% untuk produktivitas, agar keseimbangan dalam berkarya tetap terjaga, 33% untuk regenerasi, guna memperbaharui diri secara fisik dan mental,
33% untuk pertumbuhan kesadaran, sebagai bentuk pengembangan intelektual dan spiritual, serta 1% terakhir untuk kejutan hidup, memberikan ruang bagi pengalaman tak terduga yang seringkali membawa pelajaran berharga. Revolusi ini juga membutuhkan komunitas pendukung. Kita dapat membangun ekosistem pertukaran energi melalui seni tradisional, menciptakan bank waktu sebagai wadah istirahat kolektif, atau mengembangkan pertanian energi melalui praktik urban gardening komunal yang mendukung keseimbangan ekologi dan vitalitas bersama. Teknologi sederhana yang berasal dari alam pun bisa dimanfaatkan sebagai alat biofeedback alami, seperti batu sungai untuk grounding dan menstabilkan energi tubuh, daun sirih untuk meningkatkan kepekaan energi, serta air hujan sebagai sarana pembersihan aura dan penyegaran batin. Seperti yang dikatakan oleh Rumi, kamu bukan setetes di lautan, kamu adalah lautan itu sendiri dalam setetes. Revolusi energi ini bukanlah tentang kembali ke masa lalu, melainkan tentang merangkul kebijaksanaan abdi dan menerapkannya dalam cara-cara baru yang tetap relevan dengan dunia modern. Penelitian terbaru di Universitas Gadjah Mada mengungkap bahwa keseimbangan energi sebenarnya adalah realitas biologis yang dapat diukur. Ketika fisik, mental, dan emosional berada dalam keselarasan, gelombang otak mencapai kondisi gamma theta yang optimal. Produksi hormon stres menurun hingga 47% dan efisiensi sel meningkat sampai 300%. Kebijaksanaan Nusantara menawarkan sintesis unik antara perspektif timur dan barat, memperlakukan fisik sebagai kuil, mental sebagai taman, dan emosional sebagai sungai yang perlu dialirkan, bukan dibendung. Inilah paradoks energi sejati. Semakin kita menghormati masing-masing dimensi, semakin mereka bersatu dalam harmoni. Transformasi dapat dimulai dengan micro-adjustment harian yang sederhana namun berdampak besar. Senyum otentik 3 kali sehari untuk mengaktifkan otak mamalia. Jeda napas sebelum minum untuk mengoptimalkan penyerapan. Menyentuh tanah setiap pagi sebagai grounding alami. Puasa stimulasi selama 30 menit sehari untuk mereset sistem saraf. Doa seluler, dengan meyakini bahwa setiap sel dalam tubuh mendengar niat baik kita. Arsitektur energi diri yang ideal mencakup 7 jam gerakan alami dalam seminggu, 4 jam fokus mendalam setiap hari, dan 2 jam ekspresi kreatif harian untuk menjaga keseimbangan dinamis. Kita perlu membangun ekologi spiritual modern yang adaptif. Memandang pasar sebagai tempat pertukaran energi sosial, kantor sebagai ruang pengabdian bermakna, dan rumah sebagai pusat regenerasi holistik. Teknologi digital harus kembali menjadi alat, bukan majikan. Notifikasi sebagai undangan, bukan perintah. Gadget sebagai perpanjangan, bukan pengganti diri. Di setiap nafasmu mengalir 3 sungai purba. Begitulah petuah bijak mengingatkan kita. Sungai Raga yang mengalir dari Gunung Tulang, Sungai Cipta yang berliku dari lembah otak, dan Sungai Rasa yang bergelombang dari samudera hati. Mereka bukan musuh yang harus diperangi, bukan pesaing yang harus dikalahkan, melainkan sahabat seperjalanan yang menari bersama dalam irama semesta. Keseimbangan energi bukanlah tujuan akhir, melainkan tarian abadi antara 3 dimensi diri yang, ketika selaras, mampu menghadirkan kehidupan yang utuh dan bermakna. Seperti petani Jawa yang tahu persis, sapa nandur bakal ngunduh, siapa menanam benih keseimbangan, akan menuai kehidupan yang berkelimpahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.